Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kita kembali di Daily Vlog Bowo Sulaiman dan ngobrolin finalis Indonesian Idol itu nggak pernah ada habis-habisnya. Namun, sebelum gue akan ceritain, akan kepoin mengenai aktivitas dari finalis yang sudah tereliminasi di ajang Indonesian Idol Special Season. Jangan lupa seperti biasa, gue mohon di subscribe, di like, dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Oke, kita langsung ke finalis Indonesian Idol yang tereliminasi. Kemana ya mereka setelah tereliminasi? Rasa kecewa, rasa kesal gitu ya, mengapa harus tereliminasi pasti ada lah ya. Sesuatu hal yang wajar, namun itu mungkin tidak bisa berlarut-larut, berlama-lama, dan akhirnya mereka pun bisa menerima kenyataan bahwa memang perjalanan mereka di Indonesian Idol harus segera berakhir. Tapi ternyata memang berbeda dengan para fans gitu atau pendukung setia yang memang sudah ini banget ya, yang memang udah berjuang mati-matian, mungkin belum bisa move on, tapi lama-lama juga mungkin sampai sekarang ya udahlah, nama juga ajang kompetisi, pasti ada yang tereliminasi dan juga ada yang bertahan walaupun semuanya di luar perkiraan dan dugaan kita. Nah, kita lanjut ke babak ke-12 besar ya, 12-11 itu langsung double elimination, di mana kita tahu yang dieliminasi waktu itu adalah Joy dan Kezia. Joy dari Nusa Tenggara Timur dan Kezia dari Bogor. Nah, setelah mereka keluar dari Indonesian Idol, kegiatan mereka apa ya? Nah, gue tuh kepoin Instagram mereka. Joy itu Instagramnya adalah Joy underscore Fernando underscore 10 dan memiliki followersnya itu 50,2 ribu gitu ya. Ya 50 ribuan sekian. Dia masih belum terlalu banyak ya. Namun untuk seorang penyanyi yang sudah masuk ke Indonesian Idol, pasti jumlah followersnya akan begitu pesat bertambah karena banyak orang pengen tahu keberadaan dari seorang Joy Fernando itu seperti apa. Dan rata-rata semua finalis dari Indonesian Idol itu semua Instagram mereka itu sudah terverifikasi. Nah, Joy Fernando ini dengan 50,2 ribu followersnya luar biasa. Namun gue tidak menemukan banyak kegiatan atau aktivitas yang ada di Instagramnya Joy ini. Ternyata Joy ini bukan termasuk orang yang suka memposting foto-foto atau video-video kegiatan dia ya. Dan gue cuma ngelihat dia lagi di sawah, lagi berpose di sawah, mungkin lagi bersantai, lagi berlibur. Sawah di mana ini ya? Atau ke sawah di NTT sana kan? Atau di tempat lain. Dan memang setelah tereliminasi tidak banyak kegiatan-kegiatan, mungkin lebih banyak bersantai di rumah ya bersama keluarga yang dilakukan oleh Joy Fernando. Jadi di Facebooknya hanya foto-foto di sawah, itulah yang terbaru lagi. Yang lainnya apakah berlibur kemana atau menikmati suasana santai di mana tidak pernah diabadikan dan tidak pernah masuk ke dalam Instagramnya. Oke, kita beralih. Setelah Joy itu ada Kezia. Nah, Kezia ini ternyata memang termasuk aktif juga ya di Instagramnya. Dia banyak berkolaborasi dengan teman-temannya bernyanyi. Dia diundang talk show juga, dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kezia ini. Kalau pengen tahu Instagramnya itu adalah KB ya, KB gitu. Dan jumlah followersnya di Instagramnya lumayan ini, agak meningkat sedikit gitu ya dibandingkan Joy, 57,7 ribu gitu. Dan ini memang dampaknya signifikan ketika mereka menjadi finalis Indonesian Idol. Dan Kezia ini termasuk yang mungkin saja memang kegiatan aktivitasnya banyak banget, sehingga kalau di Instagram itu dia selalu memposting video-video terbaru atau juga foto-foto terbaru, termasuk dia collabs buat cover dengan penyanyi-penyanyi lain, dan itu adalah satu hal yang sering dilakukan oleh Kezia dalam kegiatan sehari-hari. Oke, dari Kezia ini penggemarnya banyak banget. Ini bisa dibilang followers Instagramnya meningkat tajam ketika Femila Sinukaban masuk di Indonesian Idol, walaupun harus keluar di 10 besar. Femila Sinukaban ini punya followers Instagramnya, aduh luar biasa, 181 ribu ya followersnya, dan ini termasuk cukup tinggi juga dibandingkan dengan finalis-finalis yang lain gitu yang baru merangkak di 50-an ribu gitu ya ke atas. Dan Femila ini sudah 181 ribu, dan ini akan terus naik karena
ada sesuatu yang spesial dari seorang Femila. Selain kecantikannya gitu ya, hal-hal yang lainnya, suaranya yang lembut dan pesonanya itulah yang membuat banyak orang yang ingin menjadi followersnya dari Femila. Dilihat dari akun Instagramnya Femila Sinukaban, ada 181.000 followers ini. Baru-baru ini Femila menghabiskan liburannya ke Bali. Setelah keluar tereliminasi dari babak 10 besar, tidak perlu berlama-lama lagi, Femila pun menikmati waktu santainya bersama keluarga di Pulau Bali. Kita lihat dia ada di Nusa Penida, dia lagi ada di pantai berfoto, dan memang hobi Femila ini memang foto-foto ya. Siapa yang foto nggak tahu tuh, pacarnya kah atau siapa? Yang pasti banyak sekali foto-foto berlibur dari Femila ini diabadikan sewaktu dia pergi ke Bali. Dan momen-momen seperti itu tidak disia-siakan oleh seorang Femila untuk menikmati waktu libur sebelum beraktivitas seperti sedia kala sebagai mahasiswa kedokteran ya yang ada di Medan sana. Oke, kita lanjut ke babak 9 besar, spektakuler 9. Di sana yang tereliminasi adalah Kelvin Jojo. Kelvin Jojo ini termasuk yang pelit juga ya untuk mengabadikan momen-momen kegiatan sehari-hari di Indonesian Idol gitu ya. Kegiatan sehari-harinya setelah keluar dari Indonesian Idol di Instagramnya. Instagramnya Kelvin Jojo ya digabung cuma 37,7 ribu saja. Ternyata dia ini yang paling kecil followersnya di antara finalis-finalis yang lain, yang mungkin dia banyak kesibukan lain barangkali ya. Kalau dilihat foto-fotonya terakhir cuma foto sewaktu dia dieliminasi dan juga dia lagi pegang balon. Cuma itu aja foto-foto yang terakhir dan tidak ada aktivitas-aktivitas lain yang diabadikan di Instagram. Sayang ya, karena bagaimanapun juga dia sudah menjadi seorang selebriti, penyanyi yang udah dikenal. Kalau tidak di-update gitu ya, di-post setiap hari kegiatannya, bisa jadi followersnya akan lama akan semakin bertambah. Kalau sangat jarang mungkin dia lagi sibuk, barangkali lagi bersantai dulu menikmati suasana setelah keluar dari Indonesian Idol. Dari Kevin Jojo, kita lanjut saja ke yang baru saja keluar di babak 8 besar, yaitu Fitri Novianti. Nah, kalau Fitri Novianti ini termasuk yang aktif ya, di YouTube-nya aktif, gitu juga di Instagram juga aktif. Ini sama seperti Femila yang benar-benar di sosial media itu benar-benar aktif. Nah, Fitri ini Instagram adalah namanya Fitri XNV. Nah, Fitri XNV ini tidak terlalu banyak ya followersnya, 65.000 gitu ya, tapi masih lumayan tinggi ya dibandingkan teman-teman yang lain, dibandingkan Joy, Kezia, kemudian Kevin. Fitri ini termasuk aktif juga di sosial media. Dan kita lihat yang terbaru foto-foto dari Fitri, mungkin karena baru keluar gitu ya dari Indonesian Idol, dari belum banyak kegiatan, masih bersantai di rumah bersama keluarga barangkali, dan sudah bersiap-siap untuk mungkin membuat cover baru lagi, karena banyak penggemarnya Fitri ini yang lagi menunggu-nunggu Fitri membuat cover baru berkolaborasi dengan siapa gitu ya. Jadi kita tunggu saja gebrakan dari Fitri Novianti. Fitri XNV itu dia Instagramnya. Jadi bisa dibilang banyak aktivitas ya, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh finalis yang sudah keluar dari Indonesian Idol. Apakah mereka bersantai di rumah, liburan kah diisi dengan cover, bernyanyi dengan teman-teman, dan masih banyak lagi. Dan memang sih peran sosial media itu penting banget untuk mendongkrak nama penyanyi ini supaya lebih dikenal lagi. Dan bisa dibilang Indonesian Idol ini membuat nama mereka naik gitu ya, lebih terkenal satu tingkat dibandingkan sebelumnya. Dan kalau bisa dibilang mereka ini bisa jadi terikat perjanjian, ataupun juga ada hal-hal yang mereka harus patuhi ketika mereka memasuki Indonesian Idol. Mereka tidak boleh dulu membuat single, mungkin melakukan aktivitas rekaman, dan masih banyak lagi. Tunggu sampai Indonesian Idol berakhir gitu ya, sampai keluar single juara 1, juara 2, atau juara 3-nya, baru mungkin mereka boleh membuat single. Tapi nggak tahu juga ya kebijakannya. Kalau saya lihat selama ini seperti itu, sampai Indonesian Idol berakhir, juara pertama dan keduanya membuat single, yang mereka nggak juara finalis boleh juga sih mereka mencari label sendiri, manajemen sendiri. Tapi biasanya setelah
juara 1 dan 2 setelah dipublish gitu ya, single hits mereka. Kalau melihat dari kemarin yang finalis-finalis yang juara-juara di tahun-tahun kemarin. Tapi kita lihat siapakah di antara mereka finalis ini yang akan berkibar di belantika musik Indonesia. Nah, ini adalah pertarungan yang luar biasa, karena walaupun mereka tidak juara, bukan berarti mereka tidak akan terkenal ya. Semua itu balik lagi ke manajemen mana mereka nanti akan bernaung, siapa mungkin saja label mana gitu ya, promosinya seperti apa, mereka mendapatkan lagu seperti apa, dan masih banyak lagi faktor-faktor lain membuat mereka bisa terkenal dan akhirnya melebihi dari juara barangkali, bisa jadi dalam hal terkenal mereka di Indonesian Idol, karena memang biasanya kebanyakan finalis itu meredup dan mereka sudah nggak tahu kabarnya sama sekali, dan akhirnya mereka ya udah jadi finalis Indonesian Idol, sayang gitu aja mereka nggak buat single gitu dan tidak mengukuhkan dia sebagai salah satu penyanyi muda yang diperhitungkan di belantika musik Indonesia. Mudah-mudahan saja itu tidak terjadi, karena di antara mereka semua ini yang sudah membuat single itu udah ada beberapa ya. Fitri udah pernah ada juara buat singlenya karena pernah juara The Voice Indonesia 2016. Femila juga sudah punya single, nggak tahu deh Kelvin, Kezia, dan Joy bisa jadi juga mereka sudah punya single sebelumnya walaupun mungkin belum terkenal karena mereka belum masuk Indonesian Idol. Dan setelah masuk Indonesian Idol ini mereka harus benar-benar memanfaatkan agar mereka bisa menjadi lebih terkenal lagi tentunya di belantika musik Indonesia. Oke lah, kalau kayak gitu selamat untuk mereka ini yang walaupun sudah tereliminasi namun mungkin sudah punya segudang rencana agar mereka bisa menjadi penyanyi yang diakui ya di belantika musik Indonesia. Sosial media mereka pun meningkat, YouTube mereka luar biasa, dan diharapkan mereka ini bisa menjadi penyanyi-penyanyi baru yang bisa bersaing dengan penyanyi-penyanyi lama tentunya. Dan Indonesian Idol ini membuka kesempatan bagi semuanya untuk mencuri perhatian di belantika musik Indonesia. Kolaborasi mungkin nanti sama Mas Anang barangkali, produsernya ada Judika, ada Maya Estianti, dan masih banyak lagi kita tidak tahu karena segala sesuatu itu bisa saja terjadi. Oke lah, kalau kayak gitu kita sudah kepoin Instagramnya para finalis yang sudah tereliminasi di Indonesian Idol. Yang pasti terima kasih yang sudah menyaksikan vlog ini. Mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya, dan jangan lupa seperti biasa di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasinya supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.